Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Bendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talks. Kali ini bersama dengan saya, Ihsan Darmawan. Nah teman-teman, Sobat Muda Bendunia, kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa nih. Mahasiswa bagaimana cara-cara mahasiswa dalam menyeimbangkan antara perkuliahan dan juga dengan aktif di berbagai organisasi ataupun kegiatan kemahasiswaan, dan juga bagaimana mereka bisa mengikuti berbagai lomba ataupun meraih prestasi-prestasi di luar kampus seperti itu ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait masalah ini, terkait isu ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang spesial ini, tamu spesial. Beliau merupakan presiden dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammad Adam. Mas Adam, aduh, Halo, apa kabar halo Mas nih? Isan. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kabar Kabar baik baik. ya, sehat? Sehat, sehat, Sehat. sehat. Sekarang lagi sibuk apa aja nih, Adam? Iya, kalau untuk kesibukannya yang paling intens di organisasi ya. Iya. Paling intens di organisasi. Selain itu juga cukup mengejar tugas akhir Oh nih. iya, karena udah semester akhir nih ya. Semester akhir. Udah tahun-tahun terakhir. Wah, nih Betul makasih banget. banget nih udah datang. Kita tahu nih Mas Adam nih sibuk banget pasti di Wah, BEM nih ya. terima kasih juga sudah diajak berbincang. Oke. Nah, Adam, kita ini ngebahas soal bagaimana mahasiswa menyeimbangkan antara perkuliahan dan juga kegiatan di luar akademik seperti itu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri sebagai mahasiswa dan juga sebagai yang aktif di BEM sebagai presiden, bagaimana sih kehidupan kamu sebagai seorang mahasiswa yang juga aktif di berbagai kegiatan, dan bagaimana kamu menyeimbangkan antara akademik dan juga kegiatan seperti itu, kegiatan di luar? Oke. Kalau ditanya, mungkin ini sekaligus sebagai bahan cerita ya. Iya. Cerita di obrolan kita. Sebenarnya yang paling saya rasakan adalah kehidupan kemahasiswaan saya ini saya rasa cukup variatif gitu ya, Oke. cukup banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau misalkan saya hanya terlibat di satu atau dua variasi kegiatan, variasi aktivitas gitu ya, kayaknya kurang gitu. Banyak-banyak Hmm. hal yang saya rasa ini terpenuhi ketika saya banyak mengikuti variasi aktivitas kegiatan tadi ya, berorganisasi iya, kemudian juga ikut beberapa kegiatan eh, antar mahasiswa gitu ya. Oke, oke. Nah, ya ini aktivitas-aktivitas yang menarik dan saya cukup enjoy untuk menjalani ini semua Oke, gitu. baik, baik, baik. Eh, kalau kita sebagai mahasiswa itu dengan aktif di berbagai kegiatan, tentu kita harus bisa menentukan skala prioritas seperti itu kan. Cara kamu sendiri itu agar nggak keteteran dalam tanda kutip dalam mengikuti perkuliahan, yang mana itu kan kewajiban kita ya, kewajiban utama kita sebagai mahasiswa, dan juga bisa tetap aktif di berbagai organisasi itu, cara kamu menyeimbangkannya dengan menentukan skala prioritas atau bagaimana? Iya, menentukan skala prioritas. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya mungkin ini mengutip teori-teori dulu ya. Wah, boleh, boleh. Saya itu biasanya menggunakan Eisenhower Matrix ya. Oke, apa Jadi itu? skala prioritas untuk memprioritaskan mana yang penting dan mana yang genting gitu. Hmm, Jadi kita memprioritaskan satu aktivitas itu ke dalam empat hal ya. Yang pertama yang penting dan genting, dan itu oke, harus dilakukan segera, dilaksanakan secara langsung gitu oke. kan. Contohnya adalah ketika kalau dalam hal ini saya dipanggil dosen gitu Iya, ya, iya. dipanggil dosen atau dipanggil pihak rektorat, atau ada hal tugas-tugas yang saya harus selesaikan segera. Nah, ini adalah sesuatu yang penting dan genting untuk Genting. saya laksanakan segera. Hmm, Nah, kemudian yang kedua, ada yang penting namun tidak genting gitu oke. ya. Contohnya seperti meluangkan waktu untuk olahraga, Iya, iya, iya. meluangkan waktu untuk bertemu teman ya, untuk Hmm, heal gitu. Nah, ini penting juga, namun statusnya nggak genting sehingga kita bisa jadwalkan. oke, Kalau yang oke. pertama tadi kita lakukan segera, do it gitu ya. Kalau yang kedua kita jadwalkan, schedule it gitu. Oke. Dan yang ketiga itu dia sifatnya genting, Hmm, tapi tidak terlalu penting bagi kita. Contohnya ketika kita
punya aktivitas-aktivitas kelompok Ya. yang itu bisa didelegasikan ke orang lain, menghadiri acara semisal kayak gitu ya, ada permohonan pendelegasian gitu. Kadangkala ini sesuatu yang penting, kita harus menghargai yang mengundang gitu kan untuk hadir, tapi kadangkala bagi kita ada kepentingan prioritas yang lain, nah ini bisa kita delegasikan as teamwork ya. Oke. Kita bisa delegasikan kepada orang yang bekerja sama kita. Dan yang terakhir adalah nggak penting dan nggak genting. Nah ini kadang Ini udah nggak penting, nggak genting juga. Iya. Jadi diakhirkan dulu atau dieliminasi. Oke. Nah tapi yang menarik adalah dalam memprioritaskan sesuatu, kita tidak cukup untuk memprioritaskan hanya bagian memprioritaskan nge-manage waktu doang, mengelola waktu doang. Betul. Tapi ada mengelola energi dan fokus. Ah, Dan ini yang menarik. kadang-kadang sering sering terlupakan. Iya, Kita nge-schedule, kita buat jadwal, ngelola jadwal sedemikian rupa, tapi kita nggak fokus nih sama pemenuhan energi atau maksimalin fokus kita. Iya, betul, Nah sehingga kayaknya ini variabel 2 ini juga penting nih untuk aku sampaikan. Ya mungkin kalau fokus, kita bisa menyeimbangkan hari-hari itu dengan menyediakan waktu-waktu tertentu untuk nyantai gitu ya, agak kecil, untuk mengembalikan fokus, menghilangkan kejenuhan. Kalau energi ya kita kudu ada tuh yang namanya istirahat, olahraga, betul, betul. atau hal-hal yang recharge energi, aktivitas-aktivitas untuk recharge energi selain dua hal tadi. Iya, intinya menjaga mental kita tetap sehat juga ya. Betul. Iya, Kayak oke. Tadi yang menarik nih soal teori yang kamu bahas terkait bagaimana kita mengklasifikasikan antara hal yang penting dan yang genting. Nah, tapi kan mungkin di beberapa kasus, mungkin aku juga salah satunya ya, kadang masih suka ketukar nih, mana antara hal yang penting dan yang genting gitu loh. Kadang tuh suka ketukar mana yang harus kita dahulukan seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri, cara agar bisa tetap on track gitu ya, tetap tidak tertukar antara hal yang penting dan yang genting itu bagaimana? Oke, kalau untuk tidak tertukar ya sebenarnya prioritas itu kan bisa kita lihat dari sepenting apa sih ini buat kita laksanakan, dan kegentingannya itu biasanya berkaitan sama dampak ketika kita tidak melaksanakan. Oke. Nah, iya. jadi contoh kalau semisal kita dipanggil dosen nih, biasanya ada hal-hal penting yang ingin itu dibahas oleh dosen, dan ketika kita tidak melaksanakan ada konsekuensi yang mungkin tidak kita inginkan gitu kan. Betul, nah ini sifat kegentingannya berarti tinggi nih. Atau hal-hal aktivitas-aktivitas lain. Tapi itu sih, kalau penting itu biasanya berkaitan dengan hal yang harus kita kerjakan. Kalau kegentingan itu biasanya dengan konsekuensi ketika kita tidak mengerjakan hal tersebut. Iya. Menarik sih, karena memang kebetulan cukup relate juga ya di aku waktu beberapa semester kemarin tuh kadang suka ketukar gitu. Mana yang harus didahulukan nih antara organisasi dan juga perkuliahan dengan waktu yang bersamaan gitu harus dikerjakannya. Wah, harusnya kita ngobrol dari dulu ya soal ini. Boleh. Karena aku juga belum terlalu menerapkan teori itu kebetulan. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang kamu sendiri, sebenarnya itu sepenting apa sih untuk mengikuti kegiatan ataupun berorganisasi bagi seorang mahasiswa dalam kehidupannya di kampus ya, seperti itu? Sepenting apa sebenarnya kalau menurut kamu? Kalau sepenting apa, sangat penting ya. Sangat penting ya. Jadi kalau diskalakan 1 sampai 100 kayaknya 100% tuh emang harus ikut berarti ya, maksudnya harus berkegiatan lah ya. Benar, harus berkegiatan karena yang dicari dari berkegiatan itu bukan masalah sibuk-sibukannya doang, kan bukan masalah portofolio CV-nya memenuhi doang, CV doang ya. Iya. Tapi kita banyak eksplorasi soal hobi. Eksplorasi kira-kira secara diri kita ini cocoknya kemana sih? Nah ini kan ditentukan di masa berkemahasiswaan ya. Kita masih sebagai mahasiswa di mana kita dapat banyak horizon luas nih soal pengetahuan, jejaring baru. Nah dari situ kan kita bakal dapat feedback banyak tuh dari situ, dan itu bisa kita tindak lanjuti potensi-potensi yang mungkin hasil obrolan-obrolan kayak gini gitu kan. Betul.
terkait karir kah, terkait dengan hal-hal apapun itulah. Nah, itu biasanya ditindaklanjutinya dengan cara kita berkegiatan di organisasi. Ya itu untuk sebagai bukan sampingan ya, tapi untuk pemenuhan. Jadi untuk melengkapi kegiatan kurikuler kita, kegiatan akademik kita gitu kan, dengan kegiatan ekstrakurikuler ya. Oke, berarti memang sepenting itu sebenarnya ya berorganisasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan. Ya, bagi saya yang merasakan seperti itu sih. Oke, sepenting itu. Karena memang beberapa kasus ya mungkin beberapa di antara kita kayak berorganisasi itu ya sudahlah, kayak sekedar ikut untuk memenuhi CV biar ada nggak kosong-kosong banget ibaratnya gitu ya, kalau CV itu kosong. Tapi sebenarnya berorganisasi atau berkegiatan tuh jauh daripada itu ya, sangat jauh. Kita bisa menambah relasi juga, bertemu orang-orang baru yang bisa siapa tahu ke depannya membuka peluang-peluang baru untuk kita juga ya. Sepakat, beneficial banget. Dan ini sering disampaikan sih salah satu dosen saya. Katanya, kenapa sih IPK kita tuh terbatas di angka 4? Karena 96-nya gitu ya, untuk mencapai 100 tersebut itu dihasilkan dari kegiatan-kegiatan kita di luar kelas. Waduh, menarik. Oh gitu ya. Ya walaupun ini kiasan ya, iya benar analogi betul. Aja cuma ya memang banyak banget hal yang bisa dieksplorasi di luar kelas lebih daripada apa yang bisa dieksplorasi di dalam kelas. Yang kita berkutik dengan teori untuk mempraktekannya terbatas gitu kan. Nah, banyak banget hal yang bisa dieksplorasi lebih dari itu. Oke. Menarik tadi kutipan dari dosen ya. Bahkan dosen pun mendukung mahasiswanya untuk aktif berkegiatan dan berorganisasi. Oke, baik. Kalau menurut kamu pribadi nih, kita kan mungkin di dunia mahasiswa ada beberapa spektrum yang kalau misalkan mahasiswa aktif di berbagai kegiatan dan organisasi dan mungkin alhamdulillahnya bisa mencapai banyak prestasi, namun IPK-nya bisa dibilang ya pas-pasan, maksudnya nggak yang tinggi-tinggi banget gitu. Cuman ada juga mahasiswa yang dia tidak ikut banyak organisasi, tidak mengikuti banyak kegiatan, mungkin prestasi non-akademiknya pun biasa-biasa saja, tapi IPK-nya tinggi, mungkin bisa nyentuh 4, mungkin bisa 3,9 sekian. Nah, kalau dari kamu pribadi, mana yang lebih baik atau lebih ideal menurut kamu? Apakah IPK tinggi tapi prestasi di luarnya biasa saja, tidak ikut banyak organisasi, tapi IPK-nya biasa aja, tapi dia aktif di luar gitu, banyak berkegiatan? Mungkin aku memberikan pilihan baru ya. Wah, boleh. Pilihan barunya adalah mereka-mereka yang tahu tujuan akhir, goals daripada mereka melakukan aktivitas prioritas tadi. Kalau semisal dia memang mengejar IPK karena memang dia pengen melanjutkan karir sebagai akademisi, katakanlah seperti itu, atau karena memang dia orang yang punya konsentrasi pada satu teori tertentu, nah itu akan jauh lebih baik gitu ya. Orang tersebut dengan kapasitasnya memahami teori dan dia bakal jadi akademisi lah, calon akademisi. Dan di sisi lain, di sisi yang kedua tadi, memang ada sebagian orang yang saya temukan seperti itu ya, dia dalam tanda kutip tidak menjadikan IPK itu sebagai prioritas utama yang harus dimaksimalkan, dioptimalkan. Betul. Kadang cukup yang penting tidak remedi, ya. Kadang tidak tinggal kelas. Tidak tinggal kelas kayak masih SMP SMA aja. Aduh. Nggak lulus. Kadang variabel untuk mengukur ini emang variatif. Dan di orang kedua tadi juga ada kok orang yang concern contohnya dengan aktivitas-aktivitas berorganisasi karena memang dia cukup pengen terlibat dalam hal-hal advokasi publik contohnya. Terlibat di dalam aktivitas kemasyarakatan yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat. Bahkan kalau sekarang tren-tren magang gitu ya, dia pengen on point langsung, udah aku berkarir aja nih, daripada harus bingung memprioritaskan yang mana, aku on point aja, fokus untuk berkarir. Jadi cukup banyak variabel untuk mengukur itu, tapi yang paling baik adalah dia yang tahu goalsnya akhirnya dia set untuk apa. Berarti memang
sangat penting bagi mahasiswa untuk tahu kedepannya dia tuh mau jadi apa gitu ya setelah lulus nanti, apakah dia akan lanjut sebagai akademisi ataupun banyak aktif di NGO ya di luar dan bagaimana, atau malah ingin fokus untuk langsung kerja begitu ya. Iya. Kebanyakan seperti itu. Dan ini kan sebagai strategi pembelajaran aja sebenarnya, Iya. strategi pembelajaran aja. Strategi pembelajaran gimana kita mempelajari hal-hal yang ada di perkuliahan untuk mencapai goals yang lebih besar. Oke, Gitu kan. oke. Untuk mencapai hal yang lebih besar dari hasil pembelajaran kita di perkuliahan ini. Mm-mm. Mau di akademiknya ataupun non akademik. Oke, berarti ada pilihan baru nih ya bagi mahasiswa tuh, lebih penting untuk mengetahui tujuan dia mau jadi seperti apa ke depannya. Jadi tidak ada lagi ya bisa dibilang pembenaran lah orang-orang yang masih teman-teman kita mungkin, aku pribadi juga dulu menjustifikasi, oh aku aktif di luar jadi nggak apa-apa deh IPK segini-gini aja misalkan kayak gitu kan. Balik lagi kewajiban kita kan sebagai mahasiswa untuk belajar ya kan, kita diamanahi orang tua ke berkuliah itu untuk menuntut ilmu tinggi-tingginya, jadi tetap tidak melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa ya. Ya, saya juga cukup sepakat sih dengan hal tersebut, karena teman-teman untuk survive di dunia perkuliahan ya ada barrier minimum ya, Betul. ada batas minimum yang harus dipenuhi gitu ya. Kan sayang banget kita datang ke sini, kita membayar itu untuk apa ya, mendapatkan knowledge yang banyak, membentuk pola pikir, karakteristik, tapi kita justru nggak fokus dengan hal yang jadi primer ya. Iya, betul. Hal primer untuk di perkuliahan ini. Iya, Itu sayang banget. iya. Balik lagi ke teori tadi ya, mana yang penting, mana yang genting. Betul, iya. Nah, tadi kamu sempat singgung juga tuh soal tren di mahasiswa sekarang, yang mana mahasiswa tuh kayaknya lebih pengen, aku kayak magang aja deh gitu kan. Kayak mungkin teman-teman mahasiswa yang baru tahun-tahun pertama perkuliahan udah set goals untuk kayak aku mau magang di perusahaan ini, kayak aku mau magang di tempat ini gitu. Daripada mengikuti organisasi, maksudnya aktif di UKM, unit kegiatan mahasiswa, ataupun BEM dan sebagainya. Nah itu kalau kamu sendiri memandang fenomena ini seperti apa? Saya memandangnya ini sih apa ya, nggak lebih dari itu, bagian dari eksplorasi diri seseorang aja. Iya. Kadang kan walaupun kita udah punya goals nih, katakanlah kayak gitu, kita udah punya goals, kita juga masih bingung untuk mencapai ke goals kita itu seperti apa. Oke. Akhirnya kita terjebak di situasi yang buat kita itu, wah kayaknya aku harus eksplorasi dulu aja deh. Oke. Melangkah kemanapun yang penting memenuhi hasratku, Rasa seperti penasaran itu. kita ya. Memenuhi Rasa penasaran yang kayak kita. ya, oke. Ya jadi itu variasi daripada eksplorasi diri aja. Gitu sih kalau ngelihat tren-tren Iya, magang iya. sekarang ya, permagangan sekarang. Memang sebenarnya berarti itu memang hal yang baik juga ya bagi sang mahasiswa, mungkin memang udah tahu kayaknya magang di sini tuh oke nih buat nanti jenjang karir kedepannya, kayaknya bisa mempermudah dia setelah lulus nih, kayaknya bakal lebih mudah nih kalau untuk bekerja di tempat seperti ini gitu. Jadi udah punya pengalaman duluan ya dia sebenarnya. Iya, Pengalaman iya, kerja iya. yang start duluan gitu. Mm-mm. Daripada teman-teman yang mungkin tidak mengikuti magang. Oke. Nah, kalau kamu sendiri nih sebagai seorang mahasiswa yang sangat-sangat aktif nih ya, sangat-sangat sibuk di berbagai kegiatan. Karena kebetulan kita satu jurusan ya, Iya. satu jurusan kita sama di hubungan internasional. Jadi aku pribadi lumayan kenal sama Adam, betapa sibuknya dia ikut kegiatan. Wah, banyak banget nih Adam nih. Nah, kalau kamu sendiri, cara kamu untuk memanage emosi, memanage mental, kamu tadi juga sempat kita bahas sedikit ya, terkait pentingnya untuk menjaga mental agar tidak gampang drain, gampang kecapean gitu mungkin ibaratnya. Itu cara kamu sendiri gimana? Apa kamu kayak punya ibaratnya ritual untuk healing atau gimana untuk menjaga mental? Untuk menjaga mental ya. Oke, mungkin tapi aku perlu disclaimer di awal nih, Oke, ya, boleh, khawatirnya boleh. salah resep gitu. Oke, boleh. Ini tentu konteksnya adalah apa yang aku lakukan aja. Iya, ya. betul. Apa yang Ini saya lakukan saja gitu. pengalaman kamu pribadi nih gimana? Ya, biasanya ya tadi untuk mengembalikan energi saya gitu ya. Saya kumpul sama teman, ngopi Oke, sama oke. teman. Kadang-kadang butuh afirmasi dari teman.
yang aku lakuin selama ini salah nggak sih Iya, sebenarnya? iya, iya. Kadang bahkan pertanyaan-pertanyaan yang agak drama gitu ya. tapi emang itu nggak bisa dilepaskan Iya. dari dinamika kita kan. Kalau saya pertama kumpul sama teman. Ya, jadi teman itu jadi support system yang luar biasa lah dalam Iya. dinamika Mas. Karena paling deket di dinamika kita sekarang, proses saya sekarang itu kan teman-teman mahasiswa gitu. Iya. Jadi mereka yang mungkin kalau misalkan di tingkat kredibilitasnya diukur, mereka paling kredibel untuk menasehati saya, untuk mengerti dan sebagainya. Yang paling mengenal kamu juga ya sebagai seorang mahasiswa ya teman-teman kita sendiri ya sebenarnya. Iya benar. Nah, kumpul sama teman. Habis itu juga aktivitas-aktivitas yang kalau aku ngelaksanain sendiri itu bisa memenuhi ya apa ya, energiku lah, recharge energi. Iya, betul. Kebetulan misalkan suka nonton film gitu kan, suka nonton film. Kadang apa ya, aktivitas-aktivitas kayak jalan-jalan sendiri yang bagi beberapa orang mungkin agak aneh nih ya. Ngapain jalan sendiri ya? Jalan-jalan sendiri. Tapi buat kamu justru itu untuk merecharge energimu ya. Salah satunya iya. Mungkin karena udah seharian beberapa hari ketemu banyak orang segala macam, jadi kayak butuh me time lah ibaratnya. Betul banget, butuh me time itu. Iya. Dan yang paling penting sebenarnya ibadah sih. Wah, benar banget. Ibadah. Karena di saat kita udah nggak bisa meluapkan apapun itu dengan siapapun itu, rasa-rasanya ya walaupun ibadah lebih dari itu ya, bukan cuma ketika kita ada masalah, ketika kita ada rasa energi kita habis dan sebagainya kita baru beribadah gitu, enggak juga. Tapi setidaknya ketika kita udah ada posisi yang udah nggak berdaya apapun itulah, itu aku rasa worth it banget untuk dijalankan. Oh iya, betul. Iya, bagaimana kita tetap memenuhi sisi spiritualitas kita sebagai seorang hamba ya. Iya, betul. Sepakat. Iya, oke, menarik. Memang banyak berarti ya cara orang ya memang berbeda-beda dalam merecharge energi, bagaimana mereka melakukan. Ada yang kumpul sama temen, ada yang memilih untuk sendiri dan segala macam. Dan ya aku pun dulu kayak gitu. Mungkin kayak sudah beberapa hari seharian deh kayak ketemu orang mulu kesana kemari gitu kan, kayaknya dari malam sampai besok kayak aku di kos aja deh, nggak usah kemana-mana gitu, udah capek banget rasanya. Oke, gitu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari aku. Kalau dari kamu sendiri, apa sih yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman muda mendunia, mahasiswa muda mendunia yang ingin aktif di berbagai kegiatan, berbagai organisasi dan bisa meraih banyak prestasi, namun juga tidak lupa akan kewajiban mereka sebagai mahasiswa. Bagaimana cara mereka bisa ibaratnya memenuhi dua dunia itu gitu, tetap seimbang tapi juga tidak berat di salah satu. Yang paling penting adalah menemukan strategi pembelajaran paling tepat buat teman-teman ini. Okay. Ada yang mungkin sulit banget kalau belajar di kelas itu. Iya. Di kelas kita lihat kok dia diem aja. Iya. Tapi di podium wah keluar semua itu ya. Iya. Singa podium gitu kan. Kita sering menemukan orang-orang seperti ini pun dalam case lainnya. Iya. Yang terpenting adalah untuk saat ini menemukan strategi pembelajaran paling tepat gitu ya. Banyak berjejaring untuk menerima kiranya masukan-masukan apa sih diri ini perlu diarahkan kemana sih. Oke. Dan yang paling terakhir untuk ya menemukan strategi yang tepat, berjejaring dengan orang baru. Yang terakhir karena ini mungkin sifatnya adalah bentuk eksplorasi ya, eksplorasi seluas-luasnya, enjoy dalam eksplorasi tersebut, itu yang paling penting. Ya mungkin kita ngerasain sekarang kayaknya saya ketemu Ihsan misalkan, kenalan sama Ihsan, kalau orang berpikiran praktis doang, kayaknya kenalan sama Ihsan belum penting deh sekarang. Ataupun Ihsan merasa kenalan sama Adam nggak penting deh sekarang gitu kan. Siapa sih Ihsan gitu ya, nggak penting. Enggak. Tapi selepas dari itu kan banyak hal yang bisa mungkin kita jadi berbincang intens, ya, kita bisa berbagi jejaring, kita bisa jadi
sahabat yang saling menyemangati gitu kan. Itu banyak banget potensi silaturahim dari situ. Betul, betul. Memperpanjang umur, memperbanyak rezeki kan, Waduh, benar-benar. Banyak benefitnya ya Banyak untuk benefitnya. berjejaring dengan orang baru. Iya. Dan tapi yang saya ingin sampaikan di poin ketiga tadi, dan mungkin ini paling penting, eksplorasi itu kadangkala kita merasa sekarang nggak penting, dan itu emang konsekuensi dari kita bereksplorasi diri sih. Karena eksplorasi kan untuk belajar ya. Yeah. Dan konsekuensi belajar adalah bersabar. Menarik. Jadi bersabarlah atas segala proses pembelajaran teman-teman dan eksplorasi teman-teman. Kira-kira gitu. Wah, menarik. Pentingnya eksplorasi diri bagi teman-teman mahasiswa nih ya. Dan jangan lupa untuk terus bersabar, karena kita nggak tahu ya kegagalan apa yang akan menimpa. Tapi insya Allah ya, kalau kita terus konsisten bersabar, akan menemukan jalan yang terbaik juga ya untuk kita semua. Sepakat. Oke, baik. Ya baik teman-teman, itu saja yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Sangat insightful ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari presiden kita nih, presiden mahasiswa. Mas Adam ini sudah berpengalaman, mungkin sudah merasakan asam garam, ikut berbagai kegiatan, organisasi, dan juga bagaimana dia tetap mempertahankan prestasi akademiknya dan tidak melupakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa, kewajiban yang utama. Makasih ya, terima kasih banyak Mas Adam nih udah main-main ke podcast UMY, udah bercerita pengalaman dan segala wawasan yang sudah diberikan ke kita semua nih, ke teman-teman mahasiswa muda mendunia. Sehat terus Mas Adam ya, sukses selalu. Terima kasih juga Mas Ihsan. Ini salah satu yang inspiratif. Waduh, enggak. Jurusan kita, angkatan kita. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Teman-teman Sobat Muda Mendunia, kita akan ketemu lagi di episode UMY Talks selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.